Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran mata kuliah Statistik Bisnis 1 yang akan membahas mengenai analisis regresi. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari analisis regresi ini sendiri adalah yang pertama untuk menghitung suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas yang analisis regresi sederhana. Karena ada dua jenis regresi ya, yaitu yang pertama analisis regresi sederhana dan yang kedua analisis regresi berganda. Kalau berganda itu menjelaskan hubungan antara lebih dari dua variabel. Kalau cuma dua variabel namanya adalah analisis regresi sederhana ya. Jadi yang pertama mengetahui besarnya pengaruh X dari setiap Y jika X naik 1 unit. Dan yang kedua meramalkan nilai Y jika variabel X yang berkorelasi dengan Y nilainya sudah diketahui dengan menggunakan persamaan linier sederhana. Nah, garis regresi atau garis perkiraan adalah garis lurus yang terdapat pada diagram pencar yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Garis regresi atau garis perkiraan adalah garis lurus yang terdapat pada diagram pencar yang memperlihatkan hubungan antar variabel. Nah, di sini ada slope atau kemiringan ya, ini didefinisikan sebagai perubahan nilai variabel terikat Y sebagai akibat dari perubahan variabel bebas X ya. Ini ada pada gambar di samping, nanti kita latihan soal aja supaya lebih mudah. Sedangkan B di sini adalah penggal garis pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Besarnya B mencerminkan nilai Y pada kedudukan X sama dengan 0 ya. Contohnya adalah ketika Y sama dengan 16 min 3X, ini kan tadi rumus persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, sehingga A-nya 16 dan B-nya adalah min 3 ya, slope atau kemiringannya adalah minus 3, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 16 min 3X. Hal tersebut berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 3 unit variabel Y, tapi kalau hasilnya positif akan menaikkan 3 unit variabel Y. Nah, untuk persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A plus BX, yang artinya pertambahan X sebesar 1 unit akan mempengaruhi Y sebesar B. Nah, contohnya lagi ketika Y sama dengan 2 plus 1,5 X, maka setiap pertambahan 1 unit X akan mempengaruhi Y sebanyak 1,5 unit. Y sama dengan 5 plus 2X, maka setiap pertambahan 1 unit X akan mempengaruhi Y sebanyak 2 unit. Nah, kalau persamaannya Y sama dengan 4 plus 2,6X, maka ini kalian nanti bisa artikan sendiri. Nah, di sini ada persamaan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil ya, dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mencari A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Untuk mencari B dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya, untuk mencari Y bar dan X bar caranya adalah sigma Y dibagi N, dan untuk mencari X bar sigma X dibagi N. Ya, untuk keterangannya, Y adalah variabel dependent. Untuk lebih mudah mengingat dependent itu yang mana sih ya? Variabel dependent ya, depannya kan D, dependent. Artinya itu variabel yang dipengaruhi. Jadi mengingatnya lebih mudah. Dependent, dipengaruhi gitu ya. Untuk variabel X adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. N adalah jumlah observasi atau pengukuran, A adalah nilai konstanta, dan B adalah koefisien regresinya. Nah, sekarang ada contoh soal ya, ada sebuah judul penelitian yaitu pengaruh motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen dalam PMB di kelas ya. Di sini ada dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah motivasi belajar dan variabel Y adalah karakteristik dosen. Y ini tadi apa? Y adalah variabel dependent. Dependent sama dengan yang dipengaruhi ya. X adalah variabel independennya. Datanya seperti ini. Nah, pertanyaannya kita diminta untuk yang pertama, bagaimana persamaan regresinya? Yang kedua, berapa ramalan karakteristik dosen jika motivasi belajar siswa itu naik? Naik sebesar 5% ya. Dan yang ketiga, gambarkan diagram pencarnya. Nomor 4 adalah gambar arah garis regresi. Dan yang terakhir, kita diminta untuk membuktikan apakah ada pengaruh signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap karakteristik dosen. Apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita perlu dulu menentukan hipotesis penelitian. Ya. Untuk menentukan hipotesis penelitian, itu yang pertama ada H0.
H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh ya. Ingat, H0 itu tidak ada pengaruh. Ketika HA berarti ada pengaruh. Kita lihat nanti apakah yang diterima itu HA atau yang diterima adalah H0 ya. Nah, yang kedua, kita perlu membuat tabel penolong. Ini penting sekali ya. Saya nggak mau kalau nanti UTS tiba-tiba kalian bisa ngisi hasil akhirnya tapi nggak punya tabel penolong inilah. Terus kalian kerjanya dari mana ya? Tabel penolong ini perlu dibuat ya. Nomor 1 sampai 8 ini adalah N. Ini adalah N, jumlah data ya. Bisa tahu dari mana jumlah datanya? Ya tadi kan datanya hanya diketahui X dan Y. Ya sudah, kita hitung X-nya ada berapa, Y-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Nah, untuk X-nya ini kita tinggal pindahkan aja dari data tadi, X, Y. Dan kita perlu mencari X kuadrat. X kuadrat ya sudah, tinggal kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Y kuadrat juga sama ya. Tadi 50 kita kuadratkan ada 2500 dan seterusnya. Kemudian setelah kita tahu X kuadrat dan Y kuadrat, kita cari X Y nya. X Y adalah X dikali Y ya. 2 kali 50 100, 3 kali 60 180. Ketika kita sudah menghitung semuanya, maka kita perlu mencari sigma atau jumlah ya. Jumlah sigma X berapa? Ada 18. Sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY ya. Kita perlu mencarinya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menghitung nilai B. Tadi rumusnya adalah seperti ini untuk nilai B ya. Ini nanti kita bisa di di playback lagi rumus B itu seperti apa ya. Nah, kenapa kita perlu membuat tabel penolong? Ya gunanya untuk ini ya. Rumus B itu kan N kali sigma XY lah. Kalau kalian nggak bikin XY dan sigmanya, apalagi kalian bisa tahu dari mana angka dari X kali Y dan apalagi sigma X kali Y ya. Maka ini tinggal kita kalikan aja, kita masukkan ke rumus ya. 8 kali 9 30 dikurangi dan lain-lain, hasilnya ada 11,5. Kemudian kita bisa menghitung nilai A dengan rumus sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N ya. Ini juga sama caranya, ini kita dapat dari tabel ini. Pokoknya satu tabel ini tuh bisa menjawab soal dari awal sampai akhir. Nah, hasilnya ada 21, maka sudah kita tahu ya, kita bisa dapetin nilai A 21 dan nilai B 11,5. Langkah selanjutnya kita masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan regresi. Tadi apa persamaannya? Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan 21 plus 11,5X ya. Ini persamaan regresinya. Kemudian kita bisa lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Tadi kenaikannya adalah 5%. Maka kita tinggal hitung aja, kita masukkan ke rumus persamaan ini ya. Y sama dengan 21 plus 11,5 kali 5. Kalau kenaikannya 15% ya sudah kalikan 15. Kalau kenaikannya 50% ya kalikan 50 ya. Artinya kita bisa mendapatkan nilai kenaikan 5% itu sebesar 78,5 ya. Ketika kita interpretasikan seperti ini, artinya adalah jika motivasi belajar siswa naik sebesar 5%, maka tingkat karakteristik dosen dalam mengajar akan meningkat sebesar ini, sebesar Y ya, sebesar 78,5%. Nah, setelah itu kita bikin garis persamaan regresi untuk membuat diagram pencarnya ya. Caranya untuk menghitung X bar tadi rumusnya adalah sigma X dibagi N, yaitu 18 bagi 8 kita dapat hasil 2,25. Untuk sigma Y dibagi N kita dapat hasil 46,875. Nah, angka tersebut kita bisa bikin diagram pencar ya. Untuk diagram pencarnya ini tadi berdasarkan data di awal. Data di awal X-nya kan 2. Yang mana X-nya 2? X2 di sini ya. Ini adalah Y, ini adalah X. Jangan sampai terbalik. Y-nya 50 ya. Y-nya 50 oh berarti di sini. Nah, X-nya 3, Y-nya 60. Di mana berarti? X-nya 3, Y-nya 60. Nah, gini ya. Dan seterusnya. Kemudian persamaan regresi yang ini tadi yang kita cari X bar dan Y barnya kita pakai untuk di sini ya. Nah, angkanya yaitu untuk X-nya tadi berapa? X-nya tadi 2,25 itu kan berada di antara 2 dan 3. Nah, di sini Y-nya 46 berarti di antara 40 dan 50 di sini.